Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi manajemen keuangan lanjutan, chapter 17, yaitu Hybrid and Derivative Securities. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Natalia Depani, yang kedua Satrio Bagas Ginanjar, yang ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal Juliansah, dan yang terakhir ada Siti Mailani Jawisman. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai overview of hybrid and derivative yang akan saya bahas sendiri. Nah, sebelumnya itu pada bab 6 dan bab 7 itu menjelaskan karakteristik sekuritas utama, obligasi perusahaan, saham biasa dan juga saham preferen yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana jangka panjang. Dalam bentuknya yang paling sederhana, obligasi adalah utang murni dan saham biasa adalah ekuitas murni. Nah, saham preferen di sisi lain adalah bentuk ekuitas yang menjanjikan untuk membayar dividen periodik tetap yang serupa dengan pembayaran bunga kontraktual tetap pada obligasi. Karena memadukan karakteristik hutang, pembayaran dividen tetap, dan ekuitas atau kepemilikan. Maka saham preferen ini dianggap sebagai keamanan hibrida. Nah, yang pertama itu ada hybrid security, yaitu merupakan sekuritas yang memiliki karakteristik pembiayaan hutang dan ekuitas. Sekuritas hibrida ini yang populer termasuk sewa keuangan, sekuritas yang dapat dikonversi, dan juga waran pembelian saham. Yang kedua itu ada derivative security atau sekuritas turunan. Nah, ini merupakan sekuritas yang bukan utang atau ekuitas, tetapi memperoleh nilainya dari aset dasar yang seringkali merupakan sekuritas lain. Seperti yang kita pelajari, derivatif ini tidak digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana, melainkan berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengelola aspek-aspek tertentu dari resiko perusahaan. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leasing. Jadi, leasing itu apa sih? Leasing itu dalam bahasa Inggris yang mengartikannya bahwa itu artinya sebuah menyewakan. Jadi secara umum, leasing itu kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun hak tanpa hak opsi. Terus leasing juga di dalam perusahaan di mana proses perusahaan dapat mendapatkan pengguna tetap tertentu, aset yang harus dibuat rangkaian kontraktual, periodik pembayaran yang dapat dipotong pajak. Jadi misalnya itu sebuah kalau dalam leasing ini, aset yang disewakan di bawah sewa operasi memiliki umur yang dapat digunakan lebih lama dari jangka waktu yang disewa. Biasanya, mereka akan menjadi kurang efisien dan teknologi usang jika si penyewa itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya itu seperti aset yang diefisi relatifnya diperkirakan akan berkurang seiring perubahannya teknologi. Oleh karena itu, si sewa akan mengatur untuk memperoleh sistem tersebut untuk aset yang lain agar lebih relatif berumur pendek seperti contohnya itu seperti mobil. Terus di sini ada type of lease, itu ada dua, yaitu
operating lease sama financial or capital lease. Jadi operating lease itu apa sih? Pengaturan kontraktual yang dapat dibatalkan di mana penyewa setuju untuk melakukan pembayaran berkala kepada penyewa, seringkali selama 5 tahun atau kurang, untuk mendapatkan layanan aset. Umumnya, total pembayaran selama masa sewa kurang dari biaya awal lessor atas aset sewaan. Sebentar. Kalau misalkan untuk dicontohnya itu seperti ini, sistem mobil. Jadi jika kalau misalkan sewa operasi dipegang sampai jatuh tempo, lease pada saat itu mengambilkan aset sewaan ke lessor yang dapat menyewakan lagi atau menjual itu aset. Terus next itu ada financial or capital lease. Jadi financial itu adalah sewa jangka panjang daripada sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan penyewa untuk melakukan pembayaran atas penggunaan aset selama periode waktu yang telah ditentukan. Total pembayaran selama masa sewa lebih besar dari awal lessor atas aset sewaan. Yang bisa dicontohnya itu seperti halnya seperti hal itu seperti kayak utang, kegagalan untuk melakukan pembayaran sewa, kegagalan untuk membayar sewa kontrak dapat mengakibatkan kebangkrutan untuk operasi lease ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada materi leasing arrangement, atau juga yang disebut dengan pengaturan sewa. Lessor ini menggunakan 3 teknik utama untuk mendapatkan aset yang akan disewakan. Cara tersebut ini sangatlah tergantung pada keinginan calon penyewanya. Bisa dilihat pada slide ini, yang pertama yaitu ada sewa langsung. Sewa langsung terjadi ketika lessor memiliki atau juga memperoleh aset yang disewakan kepada leases tertentu. Dengan kata lain, penyewa sebelumnya tidak memiliki aset yang disewakan. Lalu cara yang kedua yaitu dalam perjanjian jual sewa kembali, lessor ini memperoleh aset sewaan dengan kembali membeli aset yang sudah dimiliki oleh leases dan juga menyewakannya kembali. Lalu teknik ini juga biasanya diprakarsai oleh perusahaan yang membutuhkan dana untuk operasi dengan menjual aset yang ada kepada lessor dan juga kemudian menyewakannya kembali. Leases ini menerima uang tunai untuk aset tersebut segera sambil mewajibkan dirinya untuk melakukan pembayaran periodik tetap untuk penggunaan aset yang disewa. Lalu yang cara ketiga yaitu ada pengaturan sewa yang mencakup satu atau juga lebih dari pinjaman pihak ketiga adalah sewa dengan leverage-nya. Di bawah sewa leverage, lessor ini bertindak sebagai peserta ekuitas, memasok hanya sekitar 20% dari biaya aset dan juga pemberi pinjaman memasok sisanya. Leverage lease ini sangatlah populer dalam penataan sewa aset yang sangat mahal. Selanjutnya yaitu ada tentang klausul pemeliharaan. Provisi yang biasanya termasuk dalam sewa operasi yang mengharuskan lessor untuk memelihara aset dan juga melakukan pembayaran asuransi dan juga pajak. Lalu ada opsi pembaruan, yaitu ketentuan yang umum terjadi dalam sewa operasi yang memberikan hak kepada leasing untuk menyewakan kembali aset pada saat berakhirnya sewa.
Lalu, yang terakhir yaitu ada opsi pembelian, provisi yang sering disertakan dalam sewa operasi, dan juga keuangan yang memungkinkan penyewa untuk membeli aset sewaan pada saat jatuh tempo. Biasanya ini tuh dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai lease versus purchase decision atau keputusan sewa versus pembelian. Nah, perusahaan yang mempertimbangkan akuisisi aset tetap baru biasanya menghadapi keputusan sewa versus beli atau sewa lawan beli. Nah, alternatif yang tersedia adalah yang pertama itu menyewakan aset, yang kedua meminjam dana untuk membeli aset, atau yang ketiga itu membeli aset menggunakan sumber daya likuid yang tersedia. Nah, untuk alternatif 2 dan 3 itu meskipun berbeda, tetapi dianalisis dengan cara yang sama. Bahkan jika perusahaan memiliki sumber daya likuid yang dapat digunakan untuk membeli aset, penggunaan dana ini dipandang setara dengan pinjaman. Oleh karena itu, kita hanya perlu membandingkan alternatif leasing dan juga pembelian. Nah, untuk berikut langkah-langkah keputusan sewa versus pembelian dalam analisis. Yang pertama itu, temukan arus kas keluar setelah pajak untuk setiap tahun di bawah alternatif sewa. Nah, langkah ini itu umumnya melibatkan penyesuaian pajak yang cukup sederhana dari pembayaran sewa tahunan. Selain itu, biaya pelaksanaan opsi pembelian pada tahun terakhir masa sewa harus sering disertakan. Kemudian langkah yang kedua itu menemukan arus kas keluar setelah pajak untuk setiap tahun di bawah alternatif pembelian. Langkah ini melibatkan penyesuaian jumlah pembayaran pinjaman terjadwal dan juga pengeluaran biaya pemeliharaan untuk pelindung pajak yang dihasilkan dari pengurangan pajak yang disebabkan oleh pemeliharaan, depresiasi, dan juga bunga. Kemudian yang ketiga itu menghitung nilai sekarang dari arus kas keluar yang terkait dengan sewa dari langkah 1 dan juga pembelian dari langkah 2. Alternatif menggunakan biaya utang setelah pajak sebagai tingkat diskonto. Nah, biaya utang setelah pajak itu digunakan untuk mengevaluasi keputusan sewa versus pembelian, karena keputusan itu sendiri melibatkan pilihan antara dua teknik pembiayaan sewa dan meminjam yang memiliki resiko sangat rendah. Kemudian langkah yang keempat itu memilih alternatif dengan nilai alternatif dengan nilai sekarang arus kas keluar yang lebih rendah dari hasil langkah 3. Nah, dari langkah ini akan menjadi alternatif pembiayaan dengan biaya yang paling rendah. Nah, untuk penerapan masing-masing langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya itu berikut ada contohnya. Untuk sewa itu perusahaan akan memperoleh sewa 5 tahun yang membutuhkan pembayaran sewa akhir tahun sebesar $6.000. Semua biaya pemeliharaan akan dibayar oleh lessor dan asuransi serta biaya lainnya akan ditanggung oleh lessee. Penyewa akan menggunakan opsinya untuk membeli mesin seharga $1.200 pada penghentian sewa. Untuk pembeliannya, perusahaan akan membiayai pembelian mesin dengan 9%, pinjaman 5 tahun yang membutuhkan pembayaran angsuran akhir tahun sebesar $6.170. Mesin akan disusutkan berdasarkan MICRS menggunakan periode pemulihan 5 tahun. Perusahaan akan membayar $1.500 per tahun untuk kontrak layanan yang mencakup semua biaya pemeliharaan, asuransi, dan biaya lainnya akan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian perusahaan itu berencana untuk mempertahankan mesin dan menggunakan di luar periode pemulihan 5 tahun.
Nah, dengan menggunakan data ini, kita dapat menerapkan langkah-langkah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu langkah 1, menemukan arus kas keluar setelah pajak untuk setiap tahun di bawah alternatif sewa. Nah, arus kas keluar setelah pajak dari pembayaran sewa itu dapat ditemukan dengan mengkalikan pembayaran sebelum pajak, yaitu sebesar $6.000, dengan 1 dikurangi tarif pajak T sebesar 40%. Maka untuk arus kas keluar setelah pajak dari sewa itu $6.000 dikali 1 dikurangi T. Sehingga hasilnya 6.000 dikali 1 dikurangi 0,40, maka hasilnya $3.600. Nah, oleh karena itu alternatif sewa menghasilkan arus kas keluar tahunan selama sewa 5 tahun itu sebesar 3.600. Nah, kemudian pada tahun terakhir ada biaya opsi pembelian sebesar 1.200. Nah, ini akan ditambahkan ke arus keluar sewa sebesar 3.600 untuk mendapatkan total arus kas keluar pada 5 tahun. Maka hasil dari arus kas keluar setelah pajak dari sewa itu sebesar 3.600 ditambah 1.200, hasilnya 4.800. Nah, untuk langkah yang kedua ini kita harus menemukan arus kas keluar setelah pajak untuk setiap tahun di bawah alternatif pembelian. Nah, arus kas keluar setelah pajak dari alternatif pembelian ini sedikit lebih sulit ditemukan. Pertama, komponen bunga dari setiap pembayaran pinjaman tahunan harus ditentukan karena interval revenue service-nya hanya mengirimkan pengurangan bunga, bukan pokok dari pendapatan untuk tujuan pajak. Nah, bisa kita lihat pada tabel 17.1 itu menyajikan perhitungan yang diperlukan untuk membagi pembayaran pinjaman menjadi bunganya dan komponen utama. Pada kolom 3 dan 4 itu menunjukkan bunga tahunan dan pokok yang dibayarkan, sedangkan pada kolom 5 itu mengurangkan pembayaran pokok yang dilakukan setiap tahun dari saldo pokok awal tahun untuk menentukan berapa sih jumlah pokok yang terutang pada akhir setiap tahun. Kemudian bisa kita lihat pada tabel 17.2 itu pembayaran pinjaman tahunan ditunjukkan pada kolom 1 dan biaya pemeliharaan tahunan yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak ditunjukkan pada kolom 2. Selanjutnya kita menemukan penghapusan penyusutan tahunan yang dihasilkan dari mesin 24.000 menggunakan persentase depresiasi periode pemulihan MICRS 5 tahun yang berlaku, 20% pada tahun 1, kemudian 32% pada tahun yang kedua, 19% pada tahun yang ketiga, dan juga 12% pada tahun yang keempat dan 5. Kolom 7 dari tabel ini menyajikan arus kas keluar setelah pajak yang terkait dengan alternatif pembelian. Nah, ada beberapa poin yang harus diklarifikasi sehubungan dengan perhitungan pada tabel 17.2 ini, di mana arus kas keluar utama adalah total pembayaran pinjaman untuk setiap tahun yang diberikan di kolom 1, dan biaya pemeliharaan tahunan di kolom 2. Jumlah dari dua arus keluar ini dikurangi dengan penghematan pajak dari penghapusan biaya pemeliharaan, depresiasi, dan juga bunga yang terkait dengan mesin baru dan pembiayaannya. Maka arus kas keluar yang dihasilkan adalah arus kas keluar setelah pajak yang terkait dengan alternatif pembelian. Yang selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas keluar yang terkait dengan sewa dan juga pembelian alternatif menggunakan biaya utang setelah pajak sebagai tingkat diskonto. Nah, dari tabel tersebut diketahui nilai sekarang dari arus kas keluar yang terkait dengan sewa bisa sebelumnya kita ketahui dari langkah 1 dan alternatif pembelian dari langkah 2 dihitung pada tabel 17.3 ini menggunakan biaya utang setelah pajak sebesar 6% perusahaan.
Nah, tabel tersebut juga menunjukkan jumlah dari nilai sekarang dari arus kas keluar untuk alternatif leasing dan juga jumlah dari mereka untuk alternatif pembelian. Nah, untuk langkah yang keempat itu kita pilih alternatif dengan nilai arus kas keluar yang lebih rendah dari langkah 3. Nah, karena nilai sekarang dari arus kas keluar untuk leasing itu $16.062 lebih rendah daripada untuk pembelian 19.541. Maka alternatif leasing ini biasanya lebih disukai. Maka present value of outflow leasing itu lebih kecil dari present value of outflow purchasing sebesar $16.062 lebih kecil dari 19.541. Maka leasing ini menghasilkan penghematan tambahan sebesar 3.479. Dan karena itu merupakan alternatif yang lebih murah. Nah, teknik yang dijelaskan di sini untuk membandingkan alternatif sewa dan pembelian dapat diterapkan dengan cara yang berbeda. Namun, pendekatan yang diilustrasikan oleh data Roberts Company ini adalah salah satu cara yang paling mudah. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satrio Bagas Ginanjar dengan NIM 202060252. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari apa yang sudah teman saya bacakan sebelumnya, yaitu effect of leasing on future financing. Karena leasing dianggap sebagai jenis pembiayaan, hal itu mempengaruhi pembiayaan masa depan perusahaan, seperti halnya membawa hutang yang ada berdampak pada kemampuan perusahaan untuk meminjam lebih banyak lagi. Pembayaran sewa ditampilkan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari pajak pada laporan laba rugi perusahaan. Siapapun yang menganalisis laporan laba rugi perusahaan mungkin akan mengenali bahwa suatu aset sedang disewakan, meskipun jumlah dari jangka waktu sewanya tidak jelas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FISB dalam pernyataannya FISB nomor 13 akuntansi untuk sewa mensyaratkan pengungkapan eksplisit kewajiban sewa keuangan modal pada neraca perusahaan. Sewa semacam itu harus ditunjukkan sebagai sewa yang dikapitalisasi, yang berarti bahwa nilai sekarang dari semua pembayarannya dimasukkan sebagai aset dan kewajiban terkait pada neraca perusahaan. Sewa operasi di sisi lain tidak perlu dikapitalisasi, tetapi fitur ini dasarnya harus diungkapkan dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Karena konsekuensi dari kehilangan pembayaran sewa keuangan sama dengan kehilangan pembayaran bunga atau pokok hutang, analisis keuangan harus melihat sewa sebagai komitmen keuangan jangka panjang dari penyewa. Dengan pernyataan FISB nomor 13, pernyataan setiap sewa keuangan modal sebagai aset dan kewajiban yang sesuai, yaitu hutang jangka panjang, menyediakan neraca yang lebih akurat, mencerminkan status keuangan perusahaan. Dengan demikian, memungkinkan berbagai jenis analisis rasio keuangan dilakukan secara langsung pada laporan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, materi berikutnya yaitu adalah advantage and disadvantage of leasing, kelebihan dan kekurangan dari leasing. Baik, untuk keuntungannya ada perusahaan dapat menghindari biaya keusangan. Keuntungan ini terutama berlaku pada dalam kasus sewa operasi yang umumnya memiliki umur yang relatif pendek. Lalu yang kedua, penyewa menghindari banyak pembatasan seperti likuiditas minimum, pinjaman berikutnya, dan pembayaran dividen tunai yang biasanya dimasukkan sebagai bagian dari pinjaman jangka panjang, tetapi biasanya tidak ditemukan dalam perjanjian sewa. Lalu ada dalam kasus aset berbiaya rendah yang jarang diperoleh, leasing khususnya sewa operasi dapat memberikan fleksibilitas pembayaran yang dibutuhkan perusahaan.
Perusahaan tidak perlu mengatur pembiayaan lain untuk aset-aset ini. Lalu ada pengaturan penjualan sewa kembali dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan likuiditasnya dengan mengubah aset yang ada menjadi uang tunai. Lalu berikutnya adalah kelemahannya. Dalam banyak sewa, pengembalian ke lessor cukup tinggi. Perusahaan mungkin lebih baik meminjam untuk membeli aset. Lalu nilai terminal suatu aset, jika ada, direalisasikan oleh lessor. Jika penyewa telah membeli aset, itu bisa mengklaim nilai terminalnya. Tentu saja, nilai terminal yang diharapkan ketika diakui oleh lessor menghasilkan pembayaran sewa yang lebih rendah. Penyewa pada umumnya dilarang melakukan perbaikan atas properti atau aset yang disewakan tanpa persetujuan penyewa. Namun, lessor umumnya mendorong peningkatan sewa ketika ini diharapkan untuk meningkatkan nilai sisa aset. Lalu berikutnya ada, jika penyewa menyewakan suatu aset yang kemudian menjadi usang, ia tetap harus melakukan pembayaran sewa selama sisa masa sewa. Kondisi ini berlaku bahkan jika aset tidak dapat digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.